Saya selalu sampaikan kepada kalian bukti-bukti bahwa orang yang sudah menggunakan jasa-jasa ini loh hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan kaget galbay di 6 pinjol ini backingannya kuat. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang galbay di ada pundi. Jadi ada seorang teman yang curhat, dia itu bingung, sudah lama banget itu dia ada utang atau enggak, tiba-tiba di tahun sekarang itu tagihnya berbaran. Akhirnya dia coba untuk hubungin CS-nya, terus ditawarkan pelunasan. Ini benar atau tidak? Nah, kita bacakan kisah dari seorang teman yang galbay dari 4 tahun lalu tapi dia lupa. Kemudian tiba-tiba ada yang telepon dia informasikan kalau nggak direspon langsung akan ke tempat kerja dan langsung ke RT RW. Akhirnya dia respon karena ketakutan dan dia lupa akan hutang tersebut. Akhirnya dia coba untuk hubungin CS dari si ada pundi tersebut, terus dikasih pilihan pembayaran termasuk pembayaran pokok aja tapi cuman ditunggu sampai jam 1 siang. Padahal dia nggak ada duit, sementara yang hubungin dia terus-terusan itu di jam 11 atau hapus denda itu tapi harus ada uang masuk dulu. Nah, dia bingung karena posisinya sudah tidak kerja. Nah, di sini saya mau menginformasikan kepada kalian semuanya ya bahwa kalau kita mau hubungin CS pinjol wajib hati-hati. Karena sekalipun di Google banyak sekali penipuan-penipuan atas nomor CS pinjol. Jadi kalau kalian mau tahu apakah itu benar-benar CS pinjol, biasanya pada saat kalian telepon tanyakan konfirmasi hutang kalian, terus kalian langsung melakukan negosiasi, CS yang benar-benar CS itu langsung akan menolaknya. Itu saja. Ya, kalau dia sudah menawarkan pembayaran, hapus denda segala macam, saya jamin hampir 90% biasanya itu CS gadungan alias scammer. Karena ada seorang mantan DC mengatakan, "Halo, aku mantan FC pinjol tapi aku nggak serem. Ada pundi sementara belum ada DC lapangan ke rumah ya Kak untuk area Jawa Tengah. DIY ada pundi itu legal. Ada pundi nggak hubungi selain kondar Kak. Cuma kadang DC bisa lacak pakai komputer lokasi tempat kerja terbaru. DC itu desk collector yang suka neror, kalau FC itu yang suka ke rumah. Mereka nggak pernah neror Kak. Kuatin mental dulu selagi belum mampu sambil kumpul uang. Kalau sudah ada nego untuk bayar pokok, semoga Allah mudahkan ya, semangat kakak." Alias apa? Kalau kita mau nego ke pinjolnya, tunggu saja pinjolnya itu nawarin negosiasi ataupun diskon kepada kalian. Jadi bagaimana cara negonya? Negonya harus dilakukan lebih dari 2 kali ataupun 3 kali. Kalau tidak bisa lolos juga, tunggu saja penawaran diskon dari DC-nya, langsung melakukan negosiasi di situ dan langsung dibayarkan. Itu yang benar, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ini terkait ya dari penggunaan jasa konsultan. Dari konsultan yang sedang banyak sekali dibicarakan yaitu PT Menyalah Hati, ada lagi pengalaman dari seorang teman yang menggunakan jasa ikan paus lah ya, logonya seperti ini informasinya. Ini informasinya, ada yang punya pengalaman pakai jasa dolphin, soalnya saya tertarik. Terus ada yang jawab, saya pakai bisa lunas, cuman tetap aja masih diteror DC. Udah kadung bayar, jadi jalanin saja. Nah, ada juga pengalaman yang seperti ini. Jangan mau om, habisin duit aja bayar mereka, kita tetap diteror dan didatangin DC. Mending tabung sendiri uangnya buat nyicil. Terus dia jawab, iya mas, soalnya fee-nya gede, nggak ada jaminan apa-apa juga nggak bakal didatengin DC. Betul, sangat betul, jangan terjerumus pada lubang yang sama. Nah, ini beberapa tanggapan dari mereka yang menggunakan jasa ikan paus. Bukan hanya ikan paus saja, Menyalah Hati pun sama. Itu dia teman-teman ya, jadi jasa konsultan apapun yang mungkin terkenal dari kalian ya,
mau itu bisa lunas, mau itu yang logonya paus, mau itu menyalah hati, apapun namanya, saya selalu sampaikan kepada kalian bukti-bukti bahwa orang yang sudah menggunakan jasa-jasa ini loh hasilnya. Bukti-bukti bahwa ketika sedang menjalani jasa ini loh efeknya, yaitu tidak ada yang benar-benar bisa melunaskan, bahkan kalian terus-terusan diteror dan terus-terusan disuruh untuk membayar. Jadi daripada bayar orang itu mending bayar utang kalian, lunas kok. Mana ada yang bisa menghapus data kita selain pinjol itu sendiri. Itu saja kuncinya ya. Dan lanjut lagi buat kalian yang masih galbay, di sini saya mau informasikan ada sekitar 6 pinjol yang ternyata diam-diam pendanaannya luar biasa besar. Karena apa? Ternyata 6 pinjol ini punya kerjasama dengan bank-bank terkuat di Indonesia. Berarti kalau kita galbay di sini bahaya nggak, Mbak? Jawabannya belum tentu juga. Nah, seperti informasi ini, pinjol dengan banyak kerjasama bank atau kemitraan di tahun 2026 itu adalah Aku Laku bekerja sama dengan bank, salah satunya Bank Neo, Bank Amar, kemudian bank-bank digital lainnya. Lanjut lagi Rupiah Cepat, itu ada bank-bank konvensional BNI dan terus menambah kemitraannya. Lanjut lagi Amarta, itu dengan Bank BCA, Isi Cash dengan banyak perbankan. Lanjut lagi Uangmi dan Kredito, itu di banyak bank-bank konvensional, Bank Neo dan juga Ganesha. Sementara bank digital yang paling aktif menggandeng pinjol itu adalah Bank Neo. Nah, itu untuk di tahun 2026 yang paling besar backingannya. Ternyata itu adalah Aku Laku, Rupiah Cepat, Amarta, Isi Cash, lanjut lagi Uangmi dan Kredito. Nah, itulah pinjol-pinjol yang kalau kita lihat dia jarang yang menurunkan desi lapangan, tapi ternyata mereka punya backingan bank-bank yang kuat. Kalau galbay di sini gimana, Mbak? Nggak apa-apa, lanjut saja. Karena banyak informasi seperti Aku Laku 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun baru didatangi desi lapangannya. Kalaupun paling cepat itu 3 bulan pertama. Kemudian lagi Rupiah Cepat, hanya ada di daerah-daerah tertentu seperti Pulau Jawa saja. Artinya kalau kita galbay pun tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita di luar dari Pulau Jawa. Lanjut lagi Amarta. Nah, ini pinjol UMKM yang jarang sekali digunakan. Terus lagi lanjut Isi Cash. Isi Cash itu DC lapangannya hampir tidak ada, kalaupun ada hanya di seputaran Jakarta, dan itu pun pihak ketiga saja. Sama halnya seperti Shopee. Shopee kan sekarang lagi gencar-gencar tuh turun DC lapangannya di wilayah Jabodetabek. Ya, sudah banyak sekali yang lapor, Mbak baru datangin DC Shopee, Mbak DC Shopee kemarin datang ke rumah daerah Bogor, Mbak DC Shopee kemarin datang ke rumah daerah Depok. Nah, itu adalah menunjukkan dia sama seperti Isi Cash. Ya, DC lapangannya itu tidak terlalu banyak, tapi ada hanya di daerah tertentu dan sangat-sangat random. Lanjut lagi Uangmi, DC lapangannya di seputaran Jabodetabek, dan terakhir itu adalah Kredito yang DC lapangannya itu hampir tidak ada. Berarti kalau kita bisa simpulkan, pinjol-pinjol dengan backing yang terbanyak, bank-bank pendanaan di belakangnya paling banyak, ternyata tidak menurunkan DC lapangan terlalu banyak. Karena apa? Pasti akan menimbulkan cost yang besar. Tapi pinjol-pinjol yang hanya pendanaannya sedikit seperti Kredivo, mungkin hanya beberapa bank saja, seperti lagi Indodana mungkin hanya beberapa bank saja, mereka harus memutar otak bagaimana biar ekonominya terus berjalan sehingga DC lapangannya paling banyak. Jadi buat kalian yang masih lanjut galbay, teruskan. Karena apa? Sekalipun pinjol itu dibackingin orang yang paling besar di Indonesia sekalipun, tetap kalau seandainya galbaynya terbanyak, pasti pinjolnya juga akan mundur. Gitu teman-teman ya, fokus saja pada hidup kalian. Jangan pernah berpikir harus melunaskan pinjol, harus membayarkan pinjol sesegera mungkin ketika ekonomi sedang terhimpit. Bahkan habis-habisan jual harta benda, tapi pinjol juga tidak bisa lunas. Jadi untuk itu galbay saja dulu, galbay tanpa pendamping, galbay tanpa ini itu, galbay mandiri agar lebih baik lagi. Gimana teman-teman ya? Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, yang kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.